Kalau peceperawan mungkin usia 12 tahun udah sama om-om. Oke guys, welcome to channel Rian Kemas. Di konten kali ini saya akan berikan sebuah konten yang sedikit berbeda karena saya berada di salah satu kamar seorang waria yang katanya cukup terkenal di kota Palembang. Waria ini katanya mau go internasional, ikuti Miss Waria Dunia. Siapa dia? Woo! Masuk! Hai. Oke guys, inilah waria dari kota Palembang yang akan go internasional. Kita tanya siapa namanya? Oke, ini Mbak Thomas nih. Basing Mak Mas sama Mbak Basing. Mbak aja ya, Mbak. Basing. Namanya siapa Mbak? Namanya Madonna. Madonna. Madonna itu nama asli, nama panggilan? Ini nama belakang nama aku, aslinya gak usah disebut ya, mungkin nggak enak kan. Jadi Madonna aja, dipanggil Donna. Dipanggil Donna. Ya. Kenapa sih lebih memilih menjadi seorang wanita? Padahal kan kalau dilihat nih, kalau dia cowok ini pasti ganteng. Kenapa lebih milih sebagai wanita? Mungkin dari kecil mungkin aku lebih nyaman berteman dengan wanita daripada dengan lelaki. Jadi kesananya lebih nyaman lagi dengan wanita. Jadi aku memilih untuk berteman dengan wanita. Jadi lebih nyaman. Jadi perasaan wanita tuh ada di diri gua. Jadi sejak usia berapa sudah ingin menjadi seorang waria? Sebenarnya sih enggak ingin jadi waria, bukan mungkin dari tingkah laku, mungkin dari gaya, mungkin aku juga suka pakai baju wanita ataupun gaya wanita juga aku suka. Ya mungkin berterus ya seperti itu. Maksudnya gini, dari usia berapa menjadi seorang waria? Mungkin dari kecil, mungkin dari umur 7 tahun ataupun 8 tahun udah seperti ini. Jadi 8 tahun, 7 tahun udah jadi waria? Iya, udah jadi. Bukan karena putus cinta atau karena cewek? Bukan. Ya, ini karena fisik gue juga. Menjadi waria ini kan sedikit negatif di mata masyarakat nih. Pernah gak sih dikucilin, dihina atau diolok-olok sama tetangga karena profesinya sebagai waria? Kalau waria ini dibilang dikusikin orang ya sering, namanya waria kan di mata orang kan kurang baik juga namanya. Kalau ibaratnya laki-laki untuk menjadi wanita kan mungkin hal gimana gitu di mata orang. Ya jadi ya itu kan pendapat orang, tapi pendapat kami kalau aku seperti ini ya aku nyaman. Yang penting aku tidak mengusik orang sama sekali. Kira-kira punya cowok nggak? Gimana ya? Untuk saat ini masih jomblo sih, belum ada yang nyangkut sama sekali sama aku. Jadi untuk jomblo dulu aja lah. Buat tipe cowoknya nih, tipe cowoknya nanti Madonna itu seperti apa? Kalau tipe aku tuh sangat tinggi mungkin ya, mungkin ganteng, mungkin tinggi, ganteng, Ya? mungkin mobil atau berotot. Itu aku seneng banget, apalagi kalau dadanya berbulu itu lebih seneng lagi gue. Yang punya apartemen mewah? Ya, mungkin masuk. Jadi buat cowok-cowok yang punya kriteria seperti tadi silakan daftar buat menjadi calonnya Madonna nih. Atau buat Mas Tony Nago, kameramen yang hanya duduk di situ. Iya, bener. Ini Mbak Donanya mau nih. Jadi Madonna nih. Pernah wik-wik nggak sih sama cowok? Aduh, gimana ya? Ini mau jawab jujur apa enggak nih? Yang bohong dulu, yang bohong. Ya kalau ditanya bohong ya pasti enggak lah. Tapi ya ini kalau sudah di sini harus jujur kan. Ya. Jadi kalau wik-wik sama cowok tuh udah sering sih. Sudah sering. Aku sudah pernah pacaran hampir 9 kali sama laki. Satu yang orang. Jadi pernah pacaran sama laki-laki, 9 laki-laki. Iya. Itu pacarannya semua wik-wik. Bisa jadi kayak gitu. Oh my God. Pertama kali pencapaian itu usia berapa? Kalau peceperawan mungkin usia 12 tahun udah sama om-om mungkin. Karena dulu ada pernah kenalan juga mungkin dari kawan juga. Jadi aku dikenali sama om-om, kata om-om tuh ikut aku aja. Tapi pas sudah diikuti dia tuh aku sudah bermain sama dia gitu.
Oke, buat om-omnya om. Ini om. Bocah yang kena lo perawan nih om. Itu dibayar atau nggak om itu? Enggak, namanya masih kecil kan, kalau ibaratnya dikasih uang 10.000 atau 20.000 ya jadilah, asal om itu puas ya kita. Jadi kan cuma sekedar mau bilang sama saya, soalnya sih itu kan sepi, dia tuh ngajak kayak gitu tuh. Jadi itu di mana? Ngelakuinnya di mana? Oh, udah lama banget itu tuh, lakunya di mana? Mungkin kurang tahu juga. Di mobil? Udah lama. Enggak di mobil, atau di kayak apa tuh, perusahaan besi, kayak kan banyak kalau toko-toko besi kan ada dalamnya itu. Nah, mungkin di sela-sela itu kan ada rumah-rumah kecil kan. Jadi ngelakunya di situ. Di sudut-sudut. Iya, mungkin di situ. Sama om. Iya, mungkin iya begitu. Jadi Iya, Om. pacaran sama cowok itu agresif nggak sih? Kalau sama cowok enggak sih, orangnya kalau sama cowok tuh enaknya tuh kita tuh mau apa-apa dikasih, mau beli pulsa dikasih, mau beli baju dikasih, apalagi kalau kita ulang tahun lebih romantis lagi deh yang ngasih kita apa-apa. Jadi usia pacarnya berapa? Atau ada anak sekolah, mahasiswa atau Aku pernah, pejabat sih? kalau pejabat enggak, belum pernah berani sih, takut ya. Tapi mau. Ya kalau mau ya oke. Jadi aku pernah pacaran dari udah SMA, mungkin teman juga, mungkin teman, siapa lagi ya, orang mungkin paling tuanya umur 40-an, sekitarnya itu masih muda semua kok. Jadi semua tuh wik-wik gitu. Iya, setiap cowok gue ngelakuin itu. Yang hot. Nah, itu dong. anak-anak atau yang katakanlah om-om. Yang kalau hot tuh mungkin ya lebih pengalaman mungkin. Kalau anak-anak kan masih dipelajari ya, masih nafsu-nafsu gitu. Waduh. Apa kau nih? Pengen tuh Madonna kau. Jadi nih, ada niat nggak sih mau pacaran sama wanita atau mau menikah ke depannya? Kalau untuk saat ini, kalau ingin pacaran sama wanita mungkin belum, karena aku mau ngurus mengejar karir dulu. Kalau seandainya udah insya Allah udah agak tinggi meningkat ya, insya Allah kalau Allah pandai ya kita menikah dengan wanita. Selain jadi waria, aktivitas Mbak Dona ini apa aja sih di luar waria? Aktivitas aku bekerja di Salah satu perusahaan lah ya. satu perusahaan yang mungkin nggak boleh aku sebut. Ada aku di situ sebagai pengawas untuk karyawan yang lainnya. Jadi di tempat kerja pernah nggak diajak cowok atau atasan pernah mau ngajak wik-wik? Kalau di tempat kerjaan sih nggak pernah, tapi aku pernah ada suka juga sama cowok di sana. Mungkin aku tuh nggak berani untuk mengatakan kalau aku tuh suka sama dia, aku kan takut. Tapi sudah mengasih lampu hijau tuh buat cowok kan? Udah. Buat cowoknya siapa itu? Yang satu kantor sama Madonna. Deket sini lah. Oh, rumahnya deket sini. Iya. Tidak, rumahnya jauh rumahnya, bukan di sini, pokoknya di jauh lah, nggak usah disebut. Jadi Madonna ini nggak pernah yang katanya menyebong atau menjual diri. Kalau jual diri nggak pernah sama sekali, tapi kalau untuk pacaran ya mungkin ya namanya orang pacaran kan. Kalau nggak kayak gitu kan namanya kita juga nggak bunting ya, jadi ya sudahlah, untuk apa. Jadi banci terhormat ya nggak? Iya, segitulah, banci terhormat juga apa banci terhina, terserah lah mau bilang apa. Kalau banci udah tetap banci. Iya, benar. Tapi gini, kan udah pacaran nih, pacaran terus wik-wik. Kenapa nggak langsung jual diri aja? Kan enaknya dapet, uang juga dapet, bisa buat pemasukan. Kalau jual diri aku nggak pikiran dari situ deh. Tapi kalau berpacaran ya sering juga gitu. Tapi aku kalau jual diri enggak lah. Seandainya ada cowok yang mau pakai Mbak Dona untuk wig-wig, itu bagaimana? Mikir-mikir dulu lah. Seandainya mau, itu untuk tarifnya berapa? Kalau aku jual diri, kalau aku ya mungkin nggak mahal-mahal lah, namanya kita sudah mungkin nggak perawan lagi dibilang kayak gitu. Ya mungkin ya terserah, kalau dia nawar 100 ya kita ladenin, kalau nawar 80 ya kita ladenin. Tapi kalau di bawah 50 ya enggak lah.
Di bawah 50 enggak. Nggak mau. Jadi buat yang mau di bawah 50 mending nggak usah kumpul lagi uangnya ya. Karena ini nih mahal. Dan ini beli bedak juga mahal kan. Itu kalau selama week-week itu pakai pengaman nggak sih? Kalau biasanya sih pakai pengaman. Kenapa pakai pengaman? Kan nggak hamil. Ya bukan apa sih, ya takut aja kalau yang si apa tuh prianya ada penyakit kan kita juga kena. Jadi kita harus rapi lah untuk main itu. Apa perlu sebelum main kita harus cuci dulu kalau dia tidak mau cuci ya kita pakein apa tuh Baby oil. kayak gitu. Bedak baby. Iya gitu-gitulah. Kalau sama Mas Tony mau nggak Mas Tony? Tanya sendiri sama dia yang mau apa enggak. Mas Tony mau nggak Mas Tony? Mikir dulu balik. Mbak Dona ini ada komunitas nggak? Komunitas waria yang ikut? Ada. Kalau aku nggak ada. Kalau aku tuh cuman aku sendiri. Aku nggak ada kawan waria. Kawan aku wanita semua. Jadi ya nggak ada komunitas sama sekali. Jadi ini waria independen ya? Ya gitu. Waria independen. Sekolah kita ini, Pak. Tapi kalau aku tinggal di kampung, biasanya ini tinggal di kampung ya. Aku tinggal di kampung, orang nggak anggap aku sebagai lelaki, tapi sebagai wanita. Karena setiap kali cowok yang tidur di sini selalu digosipin. Aku nggak tahu itu omongan mereka, tapi ya terserahlah. Kita kan lelaki, tapi ya maksud aku tuh nggak usah ngomong kayak gitu. Terus di mata keluarga melihat kondisi Mbak Dona ini menjadi seorang waria tuh bagaimana awalnya? Kalau keluarga mungkin sudah paham dengan posisi aku kayak gini dulu sebelum almarhum meninggal, ya biasa-biasa aja. Tapi waktu aku pernah contoh waktu aku kerja di KM9 menjadi jualan pempek mungkin. Jadi aku pernah kenalan waria di sana. Jadi aku tuh berteman sama dia. Sudah lalu berteman sama dia tuh aku pengen aku nyambung rambut ceritanya tuh. Sudah aku nyambung rambut, aku pulang ke rumah. Pas lihat ayu aku rambut panjang, aku langsung dimarahin oleh dia. Katanya kalau kamu ingin jadi wanita, lebih baik potong aja itu kamu. Lalu aku kabur dari rumah. Itu tuh apa? Itu kamu itu apa? Itu mungkin tahu kan itunya dipotong, tahu kan? Rambutnya, Mungkin bukan rambutnya, adalah dipotong pokoknya. Kak, kayak dari hatinya sampai nangis. Nangis, Madonanya nangis. Udah biasa bela. Itu nangis kenapa? Terharu atau karena ingat mantan? Tidak juga sih, mungkin nangis. Ya nangis, cuma aku yang tahu enggak. Itu Mbak Dona itu kalau pakaian wanita ini di rumah saja atau keluar atau kalau ke mall gayanya gimana? Kalau pakaian wanita ini ya khusus untuk di rumah aja karena aku kan belum berani ngeluar diri seperti ini bentuknya. Jadi masih kaku untuk keluar dengan keadaan kayak gini. Tapi kalau ke mall ya aku ya bisa juga pakai celana pendek, bisa juga gaya lelaki, bisa juga ibarat tuh bawa tas cewek juga berani. Itu masih pakaian seperti cowok lah. Jadi waktu pacaran sama cowok jalan ke mall itu tetap pakaian cowok. Iya, karena pernah aku kenal satu cowok bahwa kata cowok itu bilang kalau seandainya aku diajak ke rumah dia bilang gayanya tuh seperti cowok B. Jadi keluarganya tuh nggak curiga kalau kami tuh pacaran berdua di situ. Tempat week paling ekstrim soal pacaran. Mungkin yang paling week itu yang paling bagus tuh yang itu aku nggak tahu tinggalnya di mana itu di kasur di kamar dia yang bilang katanya kalau datang ke rumah tuh jangan seperti wanita gaya lanang deh, jadi kita bisa ngelakuin tuh di dalam kamar itu. Nggak, maksudnya itu tempat paling ekstrim gitu atau di semak-semak atau lagi pacaran terus diajak ke pohon-pohon atau gimana? Mungkin lebih lucunya tuh pernah aku diajak ke satu mall. Waktu itu toko belum ada mungkin ada yang kosong. Jadi aku pernah week di dalam toko itu. Week dalam toko mall yang kosong. Nggak Iya. takut dilihat CCTV? Ya soal itu kan masih belum ada apa-apa kan. Jadi ya sudah. Jadi kalau kami main week itu biasanya kepala tuh kelihatan sedikit di situ. Jadi kalau ada orang ya kita bisa stop kayak gitu.
Jadi gayanya ambil Mungkin seperti sapi lah mungkin. Seperti sapi. Mungkin seperti sapi gitu. Oh, jadi Mbak Dona ini tinggal di sini sendirian. Sendirian. Jadi cowok sering datang ke sini. Cowok sering tapi bukan di atas 20 atau 25, di bawah 18, 17, tapi dianggap seperti adik sih. Tapi kalau walaupun itu umurnya kecil tapi masih aja digosipin di kampung ini. Gitu. Nah, ada nggak sih idola? Artis mungkin ada almarhum Olga Saputra. Kenapa idola pada beliau? Beliau itu sosok, menurut aku sosok yang paling kuat. Bisa ibaratnya tuh kalau di dekat mereka, dekat almarhum itu nyaman pokoknya kayak gitu guys. Emang pernah deket? Enggak juga sih, tapi aku sering kalau nonton setiap ada dia pasti aku tonton. Di Palembang ini kan banyak nih tempat-tempat pangkalan buat waria nih, seperti di dekat kamar ikan, bisa juga di belakang Montpera. Itu bagaimana pendapat Mbak Dona dengan teman-teman yang suka mangkal-mangkal kayak gitu? Kalau itu sih ya hak mereka lah, aku juga nggak bisa ngomong kan. Ya mungkin mereka juga butuh uang, sampai mereka jual diri, ya apa untuk makan juga bisa. Ya jadi ya terserah mereka. Yang penting kita positif lah. Kenapa mereka tuh bisa jual diri itu? Mungkin untuk hidup mereka juga. Jadi kapan rencana Mbak Dona tuh mau berhenti jadi seorang waria dan kembali lagi menjadi seorang laki-laki normal, mencintai seorang wanita? Kalau untuk itu, untuk saat ini mungkin belum ke sana. Jadi ya insya Allah kalau ada teguran dari Allah ya mungkin bisa dilakukan secepatnya. Targetnya usia berapa tuh? Aku dulu pengen target umur 25 tahun pengen menikah. Tapi sekarang umur aku sudah 28 tahun. Ya Allah kasihnya kalau emang aku jodoh dengan siapapun itu, apapun yang wanita yang menerima aku apa adanya, ya oke lah kita lanjut ke jenjang serius. Jadi ada niat sama wanita? Ada niat sama wanita, ada. Oke Mbak Dona, video ini akan kita tayangin di YouTube saya, di YouTube Rian Kemas. Itu boleh kan? Boleh banget kok. Karena itu kan cerita aku kan mungkin cerita dulu juga, tapi nggak apa-apa lah. Di sini ya. Diizinin. Oke guys, itulah tadi hasil ngobrol-ngobrol kita bersama Mbak Dona, waria yang cukup ternama di Kota Palembang. Untuk video-video selanjutnya saksikan terus di channel Rian Kemas.